Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Zulhakim, SOS MSI, dan Bapak Muhammad Anggi Pratama, SOS MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Negara. Baik, perkenalkan nama saya Desi Putriana dengan NPM D1D023077, mahasiswi jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Media Infografis dalam Sosialisasi Prosedur Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Masuk pada bagian latar belakang masalah, penelitian ini didasarkan pada sebuah fenomena empiris yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak masyarakat di Kota Bengkulu yang datang ke kantor Disdukcapil tanpa memahami prosedur pelayanan yang benar. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya berkas yang tidak lengkap, formulir yang salah diisi, serta kebingungan masyarakat mengenai alat pelayanan. Jadi, dampak yang terjadi yakni antrian yang sangat panjang yang menumpuk, waktu masyarakat terbuang sia-sia, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kondisi sosialisasi saat ini dinilai kurang optimal karena masih mengandalkan papan pengumuman konvensional yang berisi teks panjang dan sangat kaku, sehingga tidak efektif terjangkau seluruh lapisan dari masyarakat luas. Di sisi lain, kita juga menghadapi ketimpangan literasi digital antar generasi di masyarakat, sebagaimana didukung oleh riset dari AZI tahun 2025. Baik, masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana efektivitas media infografis dalam menyosialisasikan prosedur pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas media infografis sebagai alat sosialisasi prosedur pelayanan di Discapil Kota Bengkulu. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas media infografis tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penggunaannya di dalam lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat utama, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan studi administrasi publik, khususnya dalam kajian inovasi, media komunikasi, instansi, dan pelayanan publik, serta menjadi referensi bagi riset komunikasi publik berbasis digital dan untuk kedepannya. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Disdukcapil Kota Bengkulu untuk merancang media sosial yang lebih menarik dan mudah dipahami, sekaligus masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menciptakan komunikasi publik yang humanis dan adaptif bagi kebutuhan nyata di masyarakat. Baik, yang selanjutnya tinjauan pustaka dan konsep teori. Untuk membedah permasalahan ini, saya menggunakan 4 landasan konsep utama. Yang pertama, saya menggunakan konsep pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mana menegaskan bahwa pelayanan administrasi seperti KTP dan kartu keluarga dan akte haruslah sederhana, jelas, akurat, dan mudah diakses. Kedua, e-government berdasarkan Impres Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infografis digital merupakan wujud nyata implementasi e-government untuk efektivitas layanan. Nah, yang ketiga yakni konsep media infografis yang merujuk pada Law tahun 2014 sebagai gabungan teks singkat, ikon, warna, dan diagram. Berdasarkan riset awali dan teman-teman,
tahun 2025, visual infografis mampu dipahami hingga 60.000 kali lebih cepat dibandingkan teks biasa. Dan yang keempat adalah inovasi layanan publik merujuk pada Permenpot nomor 30 tahun 2014 dan teori Ranges 2003 mengenai adopsi inovasi. Karena infografis memiliki kompleksitas yang sangat rendah, maka potensi adopsinya di masyarakat menjadi sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu dan riset gap. Dalam penyusunan proposal ini, saya melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya yang pertama yakni penelitian dari Putra tahun 2024 dan Lustang, yang mana berfokus pada efektivitas pelayanan di via WhatsApp. Kemudian ada penelitian dari Azri tahun 2025 mengenai sistem SIAK, yang mana penelitian konseptual lokal dari Agustan ini dan rekan-rekannya ditemukan riset gap atau celah penelitian. Belum ada peneliti yang secara khusus mengkaji dan mengenai efektivitas media infografis sebagai alat sosialisasi prosedur pelayanan publik, khususnya di Duscapil, Kota Bengkulu. Disinilah penelitian saya hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut. Kemudian yang selanjutnya yakni kerangka berpikir berdasarkan alur pemikiran pada slide ini. Penelitian berawal dari fenomena masalah berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik dengan pijakan regulasi Undang-Undang Pelayanan Publik UU ITE dan Ipres Gov. Fokus penelitian ini diarahkan langsung pada efektivitas media infografis di Duscapil Kota Bengkulu. Nah, untuk mengukurnya, saya menghadapi teori aktivitas program dari Budiani tahun 2007 yang terdiri atas 4 dimensi utama, yakni ketepatan sasaran, sosialisasi program. Adapun lokasi penelitian bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa kita sebut di Duscapil Kota Bengkulu. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Duscapil Kota Bengkulu ini merupakan pusat pelayanan publik di ibu kota provinsi dengan volume pengguna yang sangat tinggi, memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dari segi usia, pendidikan maupun tingkat teknologi, serta menerapkan media infografis dalam sosialisasinya, namun belum pernah dikaji efektivitasnya secara khusus. Kemudian fokus dan aspek penelitian ini sendiri dijabarkan melalui 4 aspek. Efektivitas program dari Budiani tahun 2007. Pertama, ketepatan sasaran yang melihat sesuai media dan kebutuhan masyarakat, serta kemudahan dalam memahami isi infografis. Sosialisasi program dan menyoroti penyebaran infografis baik via media sosial maupun secara fisik di kantor pelayanan. Kemudian yang ketiga, pencapaian tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat dan pengurangan kesalahan berkas pelayanan. Dan yang terakhir, pemantauan program yang melihat evaluasi dan tingkat lanjut perbaikan media di infografis. Baik, untuk mengumpulkan data tersebut, penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purpose sampling dengan total 10 informan yang terdiri dari 1 orang kepala bidang pelayanan pendaftaran, kemudian 2 orang petugas, dan 1 orang admin dari media sosial selaku pengelola infografis. Wawancara kepada 10 informan terpilih. Kemudian dokumentasi ini berupa contoh infografis, konten media sosial resmi, laporan kinerja, serta data statistik pengguna layanan. Baik, sebagai kesimpulan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan infografis, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, serta menghasilkan rekomendasi konkret demi terciptanya media sosialisasi pelayanan publik yang lebih humanis dan adaptif di Duscapil Kota Bengkulu. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Saya sangat mengharapkan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang membangun dari Bapak dosen pengampu demi kesempurnaan penelitian saya ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.